Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Bapak Hari dan teman-teman semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai aktivitas struktur, hubungan struktur aktivitas antihistamin, dan yang kita bahas hari ini adalah loratadin. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kita, ada saya sendiri, Fidela Nathaniela. Ada saya Sabida Rizkia Putri. Dan saya Santunul Istiqomah. Saya Nurmalita Wahendra Hapsari. Dan saya Salman India. Oke, jadi jurnal yang kita gunakan ada berjudul The Antagonist Activity of H1 Receptor Antagonist as Medicinal Food. Jadi, histamin adalah zat bioaktif yang memainkan peran penting dalam berbagai proses fisiologis dan alergi yang banyak ditemukan di berbagai tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di alam. Histamin sendiri dilepaskan melalui rangsangan endogen dan eksogen, serta berinteraksi dengan reseptor. Nah, reseptor dari histamin ini tuh ada 4 subtipe. Ada H1, H2, H3, dan H4 yang merupakan reseptor yang berhubungan dengan protein G atau GPCR dan memiliki fungsi fisiologis yang berbeda-beda. Di dalam jurnal ini membahas mengenai aktivitas antagonis dari antihistamin H1 yang digunakan dalam bentuk makanan untuk mengatasi alergi. Antihistamin yang bekerja dengan memblokir reseptor H1 digunakan untuk mengurangi efek histamin pada tubuh, seperti pembengkakan jaringan, bronkoplasma, dan lainnya. Antihistamin terdiri dari 3 generasi. Salah satunya di generasi kedua ada loratadin yang memiliki sedikit efek samping pada sistem saraf pusat. Dalam jurnal ini, peneliti melakukan modifikasi pada struktur molekul loratadin dengan menambahkan gugus hidroksil dan pusat kiral. Modifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan afinitas senyawa terhadap reseptor H1 sehingga meningkatkan efektivitasnya sebagai antihistamin. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi dan mensintesis loratadin yang memiliki aktivitas antihistamin yang lebih baik dengan efek samping yang minimal. Hasilnya menunjukkan bahwa modifikasi struktur tertentu seperti penambahan gugus hidroksil dapat meningkatkan efektivitas dalam menghambat reaksi alergi tanpa menyebabkan toksisitas yang signifikan pada dosis yang diujikan. Selanjutnya, peneliti melakukan modifikasi pada struktur molekul loratadin dengan menambahkan gugus hidroksil dan pusat kiral. Modifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan afinitas senyawa terhadap reseptor H1 sehingga meningkatkan efektivitasnya sebagai antihistamin.
Metode sintesis yang digunakan melibatkan beberapa reaksi kimia, seperti adisi Mikael, siklisasi Dieckmann, dan dekarboksilasi. Senyawa target diperoleh melalui reaksi-reaksi tersebut dan diuji lebih lanjut untuk aktivitas biologisnya. Nah, metode pengujian yang dilakukan ada dua, yaitu pengujian secara in vitro dan pengujian secara in vivo. Untuk yang pertama, pengujian in vitro dilakukan dengan menggunakan ileum guineapic yang dikontraksi oleh histamin untuk mengukur aktivitas antagonis reseptor H1. Dan untuk pengujian secara in vivo dilakukan pada guineapic untuk menilai efek senyawa terhadap bronkoplasma yang diinduksi oleh histamin. Selain mengukur efektivitasnya, di dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian efek toksisitas dengan pemberian secara intraperitoneal atau melalui perut pada berbagai dosis. Hewan uji diamati untuk melihat apakah ada tanda-tanda toksisitas atau efek samping lainnya uji aman digunakan pada dosis yang efektif. Hasil dari penelitian yang dibahas itu menunjukkan bahwa senyawa antagonis reseptor H1 yang disintesis memiliki aktivitas biologis yang signifikan dalam menghambat reaksi alergi. Selanjutnya ada mengenai kujin. Jadi kujin merupakan bahan obat tradisional Tiongkok dari akar Soporae flavescens. Telah terbukti efektif dalam mengobati penyakit alergi dan memiliki berbagai sifat biologis, seperti antiinflamasi dan tumor. Sebagian berkat kandungan senyawa aktifnya seperti R-makiain. Penelitian ini menunjukkan bahwa R-makiain dapat menghambat peningkatan ekspresi gen reseptor H1 dan interleukin 4 pada tikus yang terpapar alergen, menegaskan potensi anti-alergiknya. Meskipun sulit diekstrak dari tanaman yang dihasilkan melalui sintesis kimia dengan yield rendah, penemuan ini membuka peluang untuk modifikasi struktur loratadin antihistamin generasi kedua. Selanjutnya ada di definisi antihistamin. Histamin itu sendiri secara kimiawi dikenal sebagai 4,5,2-aminoteil imidazol, yaitu yang merupakan zat bioaktif endogen. Histamin merupakan mediator utama dari peradangan alergi yang dibentuk oleh dekarboksilasi histidin yang dikatalisis oleh enzim dan disimpan dalam butiran sitoplasma di dalam sel mas dan basofil jaringan. Kemudian yang dilepaskan dalam jumlah besar melalui mekanisme non-sitoksik selama respon alergi awal. Selanjutnya, reseptor H1 atau histamin H1 reseptor itu memiliki karakteristik, yaitu reseptornya berpasangan dengan protein G. Reseptor ini biasanya sensitif terhadap histamin, yaitu suatu mediator kimia yang dilepaskan oleh sel mas dan sel basofil dalam respon alergi, yang dapat ditemukan di medula adrenal, sel endotel, serta jaringan vaskular. Ketika histamin berikatan dengan reseptor H1, maka terjadi perubahan konformal pada reseptor, sehingga mengaktifkan jalur sinyal intraseluler dan mengaktifkan kontraksi otot polos, vasodilatasi, dan pruritus atau rasa gatal. Berikut ada mekanisme kerja dari histamin, yaitu alergen atau zat pemicu alergen, kemudian masuk ke dalam tubuh, contohnya kulit, dan mengenai imunoglobin sehingga menangkap antigen. Lalu biasanya memicu pelepasan histamin pada mast cell. Berikut ada struktur
loratadin, yaitu etil 48 kloro 5,6 dihidro 11H benzo 5,6 siklohepta 1,2 B piridin 11 yiliden 1 piperidin karboksilat. Loratadin itu sendiri yaitu obat antihistamin generasi kedua yang bekerja dengan menghambat reseptor H1. Obat ini tidak menyebabkan efek sedatif dan tidak memiliki sifat antiserotonin atau antikolinergik, sehingga sangat cocok untuk digunakan secara luas pada berbagai pasien tertentu. Loratadin sendiri dapat digunakan untuk mengobati gejala alergi seperti mata yang berair, gatal, urtikaria kronis, dan bersin-bersin. Efek samping loratadin relatif sedikit karena obat ini biasanya diserap di bagian atas saluran pencernaan. Oke, jadi selanjutnya adalah mekanisme kerja dari alergen. Nah, ketika satu tubuh itu terpapar alergen seperti debu, serbuk sari, atau bulu hewan, apakah suara saya masuk? Oke. Jadi selanjutnya adalah mekanisme kerja dari loratadin. Nah, ketika satu tubuh terpapar alergen seperti debu atau bulu hewan, kemudian sistem kekebalan tubuh akan melepaskan histamin. Nah, histamin ini akan berikatan dengan reseptor di sel-sel tubuh yang menyebabkan gejala alergi seperti pembekakan, gatal, dan juga peningkatan produksi lendir. Nah, loratadin itu akan berkompetisi dengan histamin bebas dan menunjukkan aktivitas antagonis yang spesifik, di mana antihistamin tidak mengeluarkan efek khasnya sendiri, melainkan dengan menghambat kerja histamin dan selektif terhadap reseptor H1. Loratadin berinteraksi dengan reseptor H1 pada sel target, sehingga ketersediaan reseptor untuk histamin berkurang. Interaksi ini bersifat reversibel atau kompetitif karena inhibisi oleh antihistamin dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi histamin. Nah, selanjutnya adalah structure activity relation dari loratadin, yaitu ada cincin piperidin yang ditujukan pada gambar A, kemudian yang B ada klorofenil, dan juga yang C itu ada etil karbamat. Nah, cincin piperidin ini berfungsi sebagai bagian yang berinteraksi dengan reseptor histamin 1. Cincin piperidin akan mengikat secara kuat dan efektif sehingga dapat memblokir histamin. Kemudian yang B itu ada klorofenil, dan klorin pada cincin fenil ini akan menambahkan stabilitas struktural dan meningkatkan aktivitas biologis. Dikarenakan klorin ini merupakan atom yang memiliki elektron negatif yang lumayan besar, maka dapat membantu dalam mengarahkan interaksi molekul dengan reseptor dan dapat menstabilkan ikatan dalam lingkungan hidrofobik reseptor. Kemudian bagian C itu ada etil karbamat, dia berfungsi untuk meningkatkan lipofilitas agar dapat menembus membran sel. Kemudian ada modifikasi struktur yang dilakukan di dalam jurnal ini, yaitu mengganti struktur CO2 etil pada loratadin diganti dengan beberapa struktur lainnya, yaitu ada 8 struktur yang dicoba, tetapi yang paling efektif adalah penambahan propanol. Ini adalah tabelnya dicoba di berbagai gugus yang disubstitusi, tetapi untuk persentase antiplasmodik yang paling tinggi adalah di propanol. Selanjutnya ada proses sintesis dari turunan loratadin tadi hingga bisa disubstitusi oleh 8 senyawa yang berbeda. Yang pertama ada RNH2 yang kemudian mengalami reaksi adisi Michael, yang mana amina atau RNH2 akan bereaksi dengan senyawa ester yang tak jenuh. Kemudian akan dihasilkan amina yang terikat pada rantai alkil pada ester. Kemudian struktur ini akan melakukan siklisasi Dieckmann yang mana akan mengalami pembentukan cincin melalui kondensasi Claisen intramolekuler. Terdapat 2 gugus ester di gambar ini, kemudian akan ester lain dalam molekul yang sama. Reaksi ini akan menghasilkan struktur cincin 6 anggota pada senyawa piperidon atau turunan dari piperidin karena sudah tersubstitusi oleh C double bond O.
Kemudian selain mengalami siklisasi Dieckmann, juga mengalami dekarboksilasi, di mana terdapat dua ester pada struktur yang di tengah ini. Untuk beta ester akan copot jadi CO2 dan untuk alfanya akan membentuk siklik pada bagian kanan. Kemudian ini kondisi reaksi dalam sintesis ini, di mana yang A ini ada metil akrilat pakai metanol dalam suhu 40 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian yang B juga bisa pakai metanol toluen dalam suhu 110 derajat Celcius dan waktunya 5 jam. Di C atau dekarboksilasinya pakai HCl 100 derajat Celcius dalam waktu 5 jam. Kemudian yang D menggunakan tetrahidrofuran kering utamanya dalam 70 derajat Celcius selama 17 jam. 17 jam ini masing-masing untuk digunakan ke senyawa 1 sampai ke senyawa 8. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penambahan gugus hidroksi ke dalam molekul dapat secara signifikan meningkatkan efek antihistamin. Kalau dalam percobaan ini yang paling signifikan adalah substitusi dengan propanol atau dengan hidroksi yang memiliki C sebanyak 3. Selain itu, posisi gugus hidroksi dalam molekul menghasilkan hasil yang berbeda. Efek cabang 3 rantai karbon lebih jelas atau lebih tinggi antiplasmodik presentasinya dibandingkan dengan cabang 2 rantai karbon. Yang kedua, senyawa 54F atau yang tadi sudah disubstitusi oleh OH, C, karbon 3 memiliki efek terkuat dan waktu aksi lebih dari 360 detik. Di antara senyawa yang diuji, senyawa tersebut adalah senyawa yang terbaik untuk pengembangan obat anti alergi yang baru. Oke, selanjutnya ini adalah ide modifikasi dari kelompok kami untuk senyawa loratadin sendiri. Yang di sebelah kiri adalah senyawa loratadin asli. Di sini ada gugus ester, jadi di sini ada etoksi dengan substitusi CH3. Kemudian pada ide kami menggantinya dengan OH. Kemudian pada molekul asli sendiri ada gugus Cl. Halogen gugus Cl, kemudian kami mengganti dengan gugus CF3. Kami mengganti yang pertama rangka benzen dan piperidin berfungsi sebagai kerangka inti struktur loratadin. Cinci benzen memberikan stabilitas tambahan dan meningkatkan interaksi lipofilik dengan reseptor H1. Meningkatkan pengikatan loratadin dengan reseptor. Kemudian pada modifikasi kami, gugus hidroksil meningkatkan polaritas yang mempengaruhi sistem distribusi dan penetrasi ke dalam sistem syaraf pusat. Selain itu, afinitasnya lebih baik karena ada ikatan hidrogen. Kemudian yang kedua, ada gugus CF3 yang kami substitusikan ke situ. Gugus trifluorometil sendiri meningkatkan lipofilisitas, lebih lipofil dibandingkan dengan Cl, dan gugus CF3 sendiri lebih elektronegatif dibandingkan dengan gugus Cl. Berikut perbandingan antara senyawa loratadin dan senyawa modifikasi kami. Yang pertama, substituen klorin. Klorin merupakan substituen yang bersifat lipofil sehingga berperan dalam interaksi hidrofobik pada binding site reseptor H1. Digunakan dalam loratadin untuk menstabilkan ikatan daerah lipofilik. Yang kedua, dalam loratadin ada gugus etil ester, memberikan sifat lipofil dan membantu penetrasi ke dalam membran sel. Namun, kurang interaktif dengan bagian polar dalam pocket reseptor H1. Selain itu, klorin juga kurang elektrofil dibandingkan dengan trifluorometil dan tidak bisa membentuk ikatan hidrogen sehingga afinitasnya lebih rendah dengan reseptor H1. Sedangkan, pada senyawa modifikasi kami, terdapat gugus trifluorometil yang memiliki lipofilitas lebih tinggi dibandingkan klorin dan lebih elektrofil dibandingkan klorin. Gugus trifluorometil sendiri cenderung meningkatkan stabilitas metabolik dan bioavailabilitas karena gugus ini lebih tahan terhadap degradasi enzimatik. Sehingga kemungkinan besar senyawa dengan gugus CF3 memiliki durasi yang lebih panjang sebagai antihistamin.
Kemudian, gugus hidroksi yang kami substitusikan juga memberikan potensi ikatan hidrogen, sehingga dapat memberikan afinitas yang lebih baik dengan H1. Yang terakhir, karena sifatnya yang lebih hidrofil, karena ada penambahan OH, efek sedatifnya akan berkurang dibandingkan dengan loratadin sendiri, karena senyawa yang hidrofil cenderung tidak menembus blood-brain barrier. Selanjutnya ini adalah hasil molekular docking kami. Kita menggunakan aplikasi SwissDoc, bukan aplikasi, lebih ke website ya. Untuk loratadin sendiri, kami mendapatkan ESI score min 3,83. Kemudian pada senyawa yang kami modifikasi, kita mendapatkan ESI score sebesar minus 10,03. ESI score sendiri merupakan energi yang dibutuhkan untuk membuat reseptor antara ligan untuk berikatan. Semakin rendah atau semakin negatif ESI score-nya menunjukkan bahwa ligan menempel lebih kuat dan memiliki aktivitas biologi yang lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa X memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan reseptor H1 lebih kuat dibandingkan loratadin tanpa modifikasi. Kemudian kami juga menggunakan analisis dari SwissADME. Oke, jadi pada manusia hampir 80% metabolisme oksidatif dan sekitar 50% dari keseluruhan eliminasi obat klinis umum dapat dikaitkan dengan satu atau lebih dari berbagai enzim P450 dari famili CYP1 sampai 3. Nah, dari loratadin yang tanpa modifikasi itu dia dapat menginhibisi dari CYP2D6 dan CYP3A4. Sedangkan pada senyawa kami yang kami modifikasi, senyawa X itu tidak dapat menginhibisi CYP2D6 dan CYP3A4. Nah, ketika suatu obat tidak menginhibisi kedua enzim ini, ternyata memiliki keuntungan, yaitu dapat mengakibatkan metabolisme dan eliminasi obat secara normal. Sehingga tidak mengurangi efek terapeutik serta tidak menimbulkan kemungkinan toksisitas dari klinis. Berikut adalah hasil kami. Yang atas adalah dari SwissADME dan yang bawah dari nilai toksisitasnya sendiri. Yang pertama, dari sifat fisika kimianya, untuk loratadin, fleksibilitasnya lebih rendah dibandingkan dengan senyawa yang kami modifikasi. Kemudian polaritasnya juga lebih rendah daripada senyawa yang kita modifikasi. Untuk nilai toksisitasnya sendiri, mereka memiliki LD50 dengan nilai yang sama, dan toxicity class-nya sama juga. Average similarity-nya juga tidak berbeda jauh, namun prediction akurasinya nilainya bernilai sama, sehingga kami rasa senyawa kami cukup baik dibandingkan dengan Laura tadi. Jadi sebagai kesimpulan, modifikasi bismetil CH3 menjadi hidroksil dapat meningkatkan polaritas dan afinitasnya lebih baik karena ada ikatan hidrogen. Yang kedua, modifikasi klorin menjadi trifluorometil atau CF3 memiliki lipofilitas lebih tinggi sehingga dan bioavailabilitas. Penambahan gugus CF3 dimaksudkan untuk memberikan lipofilisitas untuk menstabilkan gugus OH yang memberikan afinitas lebih baik namun bersifat lebih hidrofil. Berikut adalah referensi yang kita gunakan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang mau nanggapin. Silakan. Siapa mau nanggapin?
Waalaikumsalam. Halo, halo. Bisa kedengaran suara saya? Halo, yang presentasi bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. sambil nunggu ini ya, yang nanggapin saya tak kasih komentar ya. Ya, jadi saya senang ya karena kalian di sini dari presentasi saya bisa menilai kayaknya yang presentasi ini udah bisa docking ya. Udah bisa. Jadi tak tengok ada dockingnya pakai software apa tadi? Bagaimana, Pak? Tadi saya tengok presentasinya ada docking-docking, berarti presenternya itu berarti sudah docking ya tadi. Sudah, Pak. Kami menggunakan Swissdoc, Pak. Oke. Di kampus kalau nggak salah ada MOE ya, diperpanjang nggak ya? Tahu kalian? Nanti bisa nanya Bu Okta ya, Bu Okta yang ngelola. Kalau misalnya ada, tidak ada salahnya kalian belajar MOE ya. Eh, supaya apa namanya, jangan sampai kita punya software tapi nggak ada yang make, nah, mahasiswa nggak menikmati. Nanti silakan hubungi Bu Okta ya. Ayo, oke, ada yang nanggapin? Kok pada quiet? Ya, jadi apa? Kalau kalau saya komentari di sini, modifikasi molekul ya, modifikasi molekul itu memang harus juga nanti dipertimbangkan bahannya ya, terus kesulitan reaksinya ya. Kadang-kadang di atas kertas gampang, tapi faktanya belum tentu. Nah, itu yang kadang-kadang belum kita sampai ke sana ya. Jadi bukan hanya apa namanya lebih poten ya, tapi juga aspek yang lain, misalnya bisa lebih murah, bisa lebih mudah, dan seterusnya begitu ya. Jadi tapi untuk latihan udah bagus ya. Ayo, ada yang bertanya? Mana ini mahasiswanya, pesertanya kok pada diem? Terus yang perlu saya ingatkan, coba bisa nggak ini presenter menampilkan struktur struktur yang di docking tadi, bisa nggak ditampilkan di sini? Ada nggak strukturnya, struktur kimianya yang dipilih modifikasi senyawa X itu seperti apa?
Oke, di situ ya. Nah, jadi jadi apa namanya? Yang perlu saya ingatkan, kalau mendocking jangan lupa memikirkan metabolisme ya. Karena ada beberapa yang di jurnal itu misalnya yang didockkingkan itu tidak sesuai dengan yang ada di tubuh kita ya. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Sehingga ada beberapa itu yang kalau ditawarin dongeng nggak tertarik katanya ya. Saya pernah menawarin dongeng guru besar, dia bilangnya gini, enggak Pak Hari, saya nggak tertarik katanya. Dongengnya A, ujinya B katanya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kemungkinan dongengnya itu salah. Nah, beberapa hal yang kadang-kadang tidak disadari itu mendokengkannya itu salah ya. Kenapa? Jadi yang berinteraksi dengan reseptor di tubuh kita itu apa ya? Jadi belum tentu obat itu ya. Contoh yang ekstrim itu adalah tamoxifen ya. Jadi tamoxifen itu obat anti kanker untuk payudara. Nah itu kalau kita dongengkan tamoxifen itu jelas salah. Padahal obatnya tamoxifen. Kenapa? Karena kalau kita belajar metabolisme obat, semua obat yang tersubstitusi di benzen itu pada kedudukan para akan terjadi hidroksilasi. Sehingga kalau kita mendokengkan tamoxifen salah. Kenapa? Karena yang berinteraksi dengan reseptor estrogen alfa itu metabolitnya namanya hidroksitamoxifen. Jadi yang benar adalah mendokengkan hidroksi tamoxifen, bukan tamoxifennya, walaupun obatnya tamoxifen ya. Contoh yang lain misalnya acetanilit ya. Acetanilit itu kan inti benzen terus NH COCH3 ya. Jadi kita misalnya disuruh mendokengkan acetanilit ya. Terus kita dongengkan, benar enggak? Salah. Kenapa? Karena acetanilit kalau kita makan itu enggak akan jadi acetanilit, otomatis akan terhidroksilasi di posisi para menjadi paracetamol. Jadi kita mau makan acetanilit atau paracetamol itu sama, interaksinya adalah sebagai paracetamol. Nah, hal-hal yang seperti itu yang hendaknya baru bisa kita pahami kalau kita belajar metabolisme obat ya. Nah, seperti itu. Ayo, mana yang bertanya? Kok nggak ada yang bertanya nih? Silahkan bertanya. Oh ya, ini PowerPoint-nya belum dikirim ya ke saya ya, yang antihistamin. Sudah saya send, Pak. Oh, di mana? Ke email saya. Iya, Pak, sudah dikirim lewat. Oh, sudah. Iya. Ayo, yang lain silakan. Ini adalah ajang untuk kalian belajar, berdiskusi ya. Jadi mohon dapat dimanfaatkan ya. Nanti kan ada yang mau ikut apa PKM misalnya ya. Nah, UGM kan sering juara itu PKM. Jadi kalau
Halo. Apakah ada yang terjaga nggak ini? Jangan ditinggal tidur. Ayo, ada nilainya nanti ya. Oh ya, siapa itu? Bertanya, silakan. Langsung bertanya ke presenter, Saudari Kamilah. Permisi, izin bertanya, pada saat kalian memodifikasi molekul ini, apakah langsung mencoba untuk substitusi hidroksil itu atau kalian mencoba untuk gugus-gugus lainnya gitu? Terima kasih. Untuk modifikasi strukturnya sendiri, kami pertamanya kan menggunakan jurnal yang di awal tadi ya. Nah, itu tuh dengan substitusi OH itu lebih baik, aktivitasnya lebih baik. Jadi kami mencoba dengan OH, lalu kita letakkan di esternya. Terus habis itu kita juga mencoba dengan substitusi lain, kayak COH, terus habis itu CF3 aja, terus habis itu sama COH-nya ditaruh di esternya. Cuma emang yang lebih baik itu adalah yang kita tampilkan sekarang. Gitu. Kita sempat coba-coba yang lain juga kok. Cuma ya energi afinitasnya rendah yang ini. Kita juga sempat dapat yang energi afinitasnya itu lebih rendah lagi, di -28. Cuma nanti di profil adminnya lebih jelek daripada yang kita tampilkan juga. Jadi kita akhirnya memilih yang ini. Gitu. Apakah menjawab? Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau saran saya nanti di antara kalian itu ada yang PKM atau skripsi ya, bidangnya kimia medicinal ya. Jadi misalnya kayak seperti ini ya. Kira-kira gimana? Ya, jadi langsung kita praktekkan gitu ya. Kira-kira modifikasi molekul misalnya. Berani enggak? Yang presentasi berani enggak kira-kira nanti skripsinya modifikasi loratadin gitu. Halo. Nah, nanti kalian kalau sudah merasakan akan menikmati ya. Jadi kalau kita punya hipotesa, misalnya desain molekul, saya ingin merubah loratadin, nanti terlaksana, itu ada kepuasan tersendiri ya. Walaupun untuk jadi obat, wah susah sekali ya. Saya sudah setahun ini nunggu pencairan dana nggak keluar-keluar ya. Karena kita sedang tidak baik-baik saja ini. Halo, gimana? Berani skripsi modifikasi molekul? Halo, tinggal jawab berani atau tidak atau belum. Gimana? Halo. Untuk sekarang belum sih, Pak. Kan sudah punya modal, kimia organiknya sudah dapat, farmakologinya juga sudah kan. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan yang kedua ya, presentasi yang kedua. Atau mungkin ada tambahan dari presenter, silakan. Baik, terima kasih. Kami izin untuk berhentikan share screen-nya ya, Pak. Baik. Masih ada satu topik ya, silakan.
Apakah suara saya terdengar? Ya, kedengaran. Tinggal share Ya, screen. saya izin share screen ya, Pak. Silakan. On camera. Oh iya Bu, sebentar Bu. Deh Bu. Iya. Maafin aku. Makasih Bu. Aku mulai nih. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan kita semua. Selamat pagi Pak Hari dan teman-teman semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai modifikasi senyawa phenytoin. Pada presentasi kali ini, saya Mario Wicaksono akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yakni Peter Rokeswari, Faira Dewi, dan Gresika Alifa Solihin. Nah, berikut adalah tujuan dan capaian kami. Tujuan kami pada presentasi ini untuk memodifikasi obat antikonvulsan, yakni phenytoin. Dan diharapkan senyawa ekstrasil modifikasi ini nanti bisa menunjukkan toksisitas yang lebih rendah daripada senyawa phenytoin itu sendiri. Nah, pada penelitian sebelumnya dan tiosemikarbazid 134 oksadiazol, 134 tiadiazol atau 124 triazol sintesis untuk diuji aktivitas antikonvulsannya. Pada screening antikonvulsan ini pertama-tama dilakukan menggunakan elektroshock maksimal standar atau MIS, pentylenetrazole sebutan atau SCPTC pada tikus. Untuk uji neurotoksisitas ini ditentukan dengan menerapkan uji rot. Di antara senyawa-senyawa ini, 4 dan 5D menunjukkan yang tertinggi, yakni 80% dalam uji SCPTZ pada dosis 100 mg/kg. Sedangkan pada senyawa 5B ini memperlihatkan efek antikonvulsan dalam model MIS. Berikut adalah mekanisme aksi dari phenytoin. Nah, phenytoin ini menghambat saluran natrium yang peka terhadap tegangan pada neuron. Nah, tindakan ini menyebabkan penundaan pemulihan listrik neuron dari inaktivasi. Efek penghambatan phenytoin ini
bergantung pada tegangan dan frekuensi aktivasi sel saraf dengan secara selektif menghambat neuron yang aktif pada frekuensi tinggi. Phenytoin ini mencegah penyebaran listrik dan fokus jaringan yang mudah teriritasi agar tidak memasuki jaringan normal. Oke, kemudian kita bakalan bahas tentang senyawa turunan phenytoin. Jadi tadi kan Maria sudah bilang kalau misalnya epilepsi, di mana epilepsi itu merupakan gangguan yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik abnormal dari neuron otak. Nah, beberapa merek yang udah di pasaran itu memiliki efek samping yang berat, yang berkisar dari kerusakan otak hingga kematian akibat gagal hati. Nah, adanya keterbatasan ini melandasi peneliti tersebut melakukan verifikasi terhadap senyawa phenytoin ini. Kemudian di sini ada 4 senyawa, di mana ada phenytoin sebagai lead compound-nya yang memiliki dua gugus imida siklik yang memberikan sifat polar molekulnya. Terus ada senyawa 5, yaitu turunan dari phenytoin memiliki gugus tioamid yang mengapit posisi gugus amida pada si phenytoin. Terus ada senyawa 4, 6, di mana senyawa ini tuh memiliki heteroatom yang bervariasi di lambang X. X ini bisa digantikan oleh gugus O ataupun S. Kalau misalnya O, namanya menjadi 134 oksadiazol. Kalau misalnya S, namanya 134 tiadiazol. Terus ada senyawa 7, itu merupakan kombinasi dari senyawa 5 dan juga 4 yang yang memiliki gugus tioamid dan variasi heteroatom. Terus gimana sih peneliti tersebut mendapati turunan-turunan phenytoin ini? Nah, jadinya di sini kan nanti ada senyawa kan. Jadi yang pertama itu merupakan phenytoin natrium yang akan direaksikan dengan etil kloroasetat dalam pelarut DMF anhidrat. Kemudian didapatkan senyawa 2. Nah, senyawa 2 tersebut kemudian direaksikan dengan hidrazin hidrat dalam etanol, memperoleh senyawa 3. Kemudian senyawa 3 ini merupakan senyawa prekursor dari senyawa 4 dan senyawa 5. Nah, senyawa 4 itu diperoleh melalui siklisasi hidraksida senyawa 3 dengan karbon disulfida dalam etanol dengan adanya KOH. Kemudian, kalau yang senyawa 5 itu diperoleh dari mereaksikan senyawa 3 dengan berbagai isothiocyanat dalam etanol absolut. Kemudian senyawa 5 itu tuh dia prekursor dari senyawa 7 dan 6, di mana senyawa 6 itu diperoleh dari siklisasi senyawa tiosemikarbazida senyawa 5 menggunakan asam sulfat pekat. Terus kalau yang senyawa 7 diperoleh melalui siklisasi senyawa 5 dengan larutan NaOH. Kenapa dibunderin? Karena senyawa 4 dan senyawa 5 itu memiliki aktivitas yang bagus untuk anti konfusan. Terus di sini ada 5A sampai E, terus 7A sampai E, dan juga 6A sampai E. Itu mengartikan senyawa tersebut memiliki variasi di gugus sampingnya. Yang ada di R di ujung, itu ada yang A, yaitu 2C2H5, terus yang B C6H5, dan seterusnya.
Selanjutnya, yaitu uji aktivitas antikonvulsan. Didapatkan data aktivitas antikonvulsan yang dapat dilihat pada kompon 4 dan 5D memiliki nilai SCPTZ yaitu 80, di mana nilai SCPTZ digunakan untuk mengukur efektivitas dalam meningkatkan ambang kejang. Sehingga dapat diketahui bahwa senyawa 4 dan 5D memberikan perlindungan yang sebanding dengan phenytoin, yaitu melindungi hingga 80% dari kejang. Selanjutnya, untuk nilai NT, dapat dilihat kompon 5B memiliki nilai 0, di mana nilai NT atau neurotoksisitas digunakan untuk mengevaluasi potensi senyawa dalam menimbulkan efek samping yang merugikan pada sistem saraf. Sehingga dengan didapatkan nilai 0 pada senyawa 5B, menunjukkan bahwa senyawa tersebut tidak memberikan efek sedatif, sehingga efektif melawan kejang tanpa mengganggu koordinasi atau aktivitas motorik. Next. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa senyawa 4 dan 5D menunjukkan efektivitas antikonvulsan yang setara dengan phenytoin dalam uji SCPTZ dengan perlindungan kejang sebesar 80%, sehingga menunjukkan potensi senyawa 4 dan 5D untuk dikembangkan sebagai agen anti-epilepsi yang efektif, mendekati standar obat yang ada saat ini. Pada uji MES, senyawa 5B lebih unggul dibanding phenytoin dalam melindungi dari kejang, sehingga senyawa 5B menjanjikan sebagai kandidat pengobatan epilepsi yang lebih aman dibandingkan phenytoin karena efektivitas yang lebih baik serta profil keamanan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu SAR phenytoin. Pada phenytoin terdapat beberapa bagian struktur, diantaranya cincin fenil yang memberikan sifat lipofilik yang penting untuk permeabilitas phenytoin. Selanjutnya ada atom nitrogen, di mana terdapat gugus metil pada atom nitrogen nomor 1 dan 3 pada cincin hidantoin yang dapat meningkatkan aktivitas phenytoin. Dan cincin imidazolidin 2,4 dion atau hidantoin, yang dimana cincin ini berperan dalam aktivitas biologis phenytoin sebagai antikonvulsan. Oleh karena itu, kami memodifikasi senyawa phenytoin dengan menggantikan gugus fenil dengan amina, karena pada literatur, penggantian pada bagian ini dapat mengurangi sifat lipofilik yang berlebihan, sehingga mengurangi akumulasi obat dalam jaringan lemak, dan menurunkan efek samping seperti toksisitas hati dan ruam kulit. Kemudian ini hasil diskusi kami dengan Swissdog. Dapat dilihat sebelah kiri ada struktur senyawa phenytoin dan di sebelah kanan ada struktur senyawa X yang kami modifikasi dengan mengganti gugus fenil menjadi gugus amina. Dapat dilihat juga nilai AC score pada phenytoin yaitu sebesar negatif 19,274081. Sedangkan pada senyawa X nilai AC score-nya negatif 54,543937. Di mana nilai score atau affinity contribution score merupakan indikator kekuatan interaksi antara ligan, yang dimana kali ini adalah phenytoin dengan protein target yaitu protein 2A9H. Secara teoritis, semakin negatif nilai AC score, semakin kuat interaksi yang diprediksi. Sehingga senyawa X memiliki interaksi yang jauh lebih kuat dengan protein target dibandingkan dengan posisi ligan dalam protein senyawa phenytoin. Nah, karena capaian kami dalam modifikasi senyawa phenytoin adalah mengharapkan senyawa X memiliki toksisitas yang lebih rendah dari phenytoin. Jadi, berdasarkan data, dapat dilihat bahwa senyawa X memiliki LD50 yang lebih tinggi, yaitu 500 mg per kilogram, dibandingkan dengan phenytoin yang memiliki LD50, yaitu 150 mg per kilogram.
Hal ini menunjukkan bahwa senyawa baru secara teoritis membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk menyebabkan kematian pada 50 populasi hewan uji dibandingkan dengan fenitoin. Dengan kata lain, senyawa atau senyawa X secara potensial kurang toksik dibandingkan dengan fenitoin. Akurasi prediksi senyawa X juga lebih sedikit rendah dibandingkan dengan fenitoin, yaitu untuk senyawa X ya 70,97%, sedangkan fenitoin 100%. Hal ini menunjukkan bahwa model komputasi mungkin sedikit kurang yakin dalam memprediksi toksisitas senyawa X dibandingkan dengan fenitoin. Namun secara keseluruhan, akurasi masih tergolong cukup baik. Kemudian, dapat dibandingkan toksisitas pada amin oksidase pada senyawa X memiliki persentase yaitu 27%, sedangkan fenitoin memiliki persentase 28,56%. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa X memiliki persentase kesesuaian farmakofor yang lebih rendah dibandingkan dengan fenitoin. Begitu pula dengan data prostaglandin G asinutase 1 pada senyawa X yaitu 49,13%, sedangkan pada fenitoin 50,93%. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa X memiliki interaksi yang jauh lebih kuat dengan protein target berdasarkan nilai AC yaitu negatif 54,54397, sedangkan fenitoin negatif 19,274081. Kemudian senyawa X secara potensial juga kurang toksik dibandingkan fenitoin. Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan langsung ditanggapi audien ya. Ayo, jangan diam. Jadi di sini kita harus mengkampanyekan bahwa buat molekul baru menemukan obat itu tidak susah ya. Jadi untuk kalian sudah kalau sudah pada kampanye bikin obat itu nggak susah kok. Nah, nanti kan udah banyak orang farmasi yang ke arah sana sehingga nanti kita bisa promosi ke investor sehingga tidak seperti sekarang ini ya. Prodi farmasi di Indonesia ada 295 coba. Berapa guru besar, berapa doktor. Tapi nggak ada teman obat dari Indonesia, kan menyedihkan ya. Jadi harapannya nanti kalian ini akan mengkampanyekan bahwa menemukan obat baru itu tidak susah ya, gampang. Tinggal menggait investor. Silakan. Ada yang bertanya? Kok diam? Halo, halo, halo. Ini pada ikut semua atau ditinggal pergi ya? Halo, silakan. Ini diskunya kurang. Tadi yang tanya cuma satu, ya sekarang nggak ada ya. Jadi kalau saya presentasi di seminar itu saya paling sedih kalau nggak ada yang nanya. Aduh, rasanya itu. Kita sudah belajar, pengen jawab pertanyaan, nggak ada yang nanya. Ini ada yang nanya ini, Justisia. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya karena saya masih kurang paham. Tadi kan di modifikasi yang dilakukan itu dengan cara mengganti gugus lipofiliknya menjadi amina yang mana itu hidrofilik. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa interaksinya dengan protein target lebih tinggi dibandingkan dengan yang memakai gugus lipofilik tadi.
Padahal lipofilik kan artinya dia membuat obatnya dapat menembus ke membran, ke jaringan organ. Kok bisa dengan cara lipofiliknya hilang, terus interaksi dengan protein targetnya makin naik? Kira-kira apakah ada mekanisme lain atau hal yang membuat dia tuh bisa seperti itu? Ya, silakan. Bisa dijawab langsung atau dirundingkan, silakan. Siapa yang mau jawab? Bentar Pak, diskusi. Boleh, silakan. Karena ini SSP ya, Sunan Saraf Pusat. Jadi logis pertanyaannya, kenapa kok jadi hidrofil tapi kok bisa nembus lebih bagus? Nah, Izin menjawab ya, silakan. pertanyaannya. Ya, tadi kan menanyakan kenapa amina itu bisa menggantikan fenil, padahal amina itu memiliki sifat hidrofilitas kan, bukan lipofilitas. Tujuan kami menurut literatur, penambahan gugus amina itu untuk mengurangi sifat lipofilik disebabkan karena kalau misalnya obat itu memiliki sifat yang sangat lipofilik atau larut lemak, senyawa tersebut mudah menembus ke dalam otak yang bisa menyebabkan efek samping berupa sedasi berlebihan, pusing, bahkan neurotoksisitas. Nah, kan tadi hasil modifikasi kita tadi tuh menunjukkan bahwa senyawa X yang kami modifikasi menggantikan gugus fenil dengan gugus amina memiliki toksisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan senyawa fenitoin. Kayak gitu. Apakah menjawab? Ya, jadi justru dikurangi ya, dikurangi lipofilitasnya ya. Nanti Pak, biar kalau boleh tahu efek sampingnya tidak apa? Ini yang ide senyawa ini dari jurnal atau dari kalian ini? dari kita, Pak. Oh ya, oke. Gimana? Yang bertanya sudah jelas? Jadi justru dikurangi ya, dikurangi lipofilitasnya, tapi masih dalam batas-batas lipofil sehingga tetap bisa beraktivitas begitu ya. Gimana? Yang bertanya masih ada yang belum jelas atau cukup? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kelompoknya Faira. Ya, oke. Yang lain ada lagi? Ya, jadi sambil menunggu yang bertanya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau menemukan obat itu ada dua jalur ya. Pertama, kita memodifikasi molekul ya. Jadi molekulnya sebagai senyawa penuntun itu sudah ada, tinggal kita memodifikasi. Nanti kerangkanya sama kan? Karena tinggal memodifikasi berarti kerangkanya sama. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya kalau pasien itu misalnya alergi ya, atau kalau untuk kuman misalnya resisten obat tersebut, berarti turunannya juga resisten ya. Kelemahannya itu kalau kita memodifikasi molekul. Yang kedua, kita membuat molekul baru. Jadi molekul itu baru, strukturnya sama sekali berbeda.
Apakah bisa? Bisa ya. Jadi kalau di dalam HKSA, hubungan kuantitatif struktur aktivitas itu kan kerangkanya harus sama. Tapi kalau SBDD dalam molekular docking itu molekulnya nggak harus sama. Yang sama apa? Nanti interaksi asam-asam amino dari target itu nanti akan kebanyakan sama begitu ya. Jadi ada dua cara. Jadi misalnya penisilin itu banyak yang resisten atau banyak yang alergi. Sekarang saya ingin menggantikan penisilin. Kalau saya modifikasi nanti tetap alergi. Berarti saya harus mengganti strukturnya dengan yang baru. Nah, supaya kerjanya seperti penisilin apa? Kita ambil targetnya. Ya. Jadi penisilin misalnya targetnya menginhibisi sintesis dinding sel di fase peptidoglikan. Nah, target itu yang kita ambil untuk kita jadikan target molekul kita yang baru. Nah, nanti walaupun molekul kita yang baru ini berbeda sekali strukturnya dengan penisilin, tapi nanti harus dipastikan interaksi obat tersebut dengan asam-asam amino dari enzim targetnya tadi ya itu kebanyakan harus sama ya, misalnya 80 atau 90% asam aminonya harus sama. Nah, seperti itu. Ada yang bertanya? Saya ingin mengenalkan ini ya. Jadi boleh saya share screen? Oke, jadi saya tadi sudah gambar ya. Jadi saya tadi gambar ini. Tak share screen dulu. Saya hanya ingin mengkampanyekan bahwa menemukan obat itu sebenarnya nggak susah ya. Gampang, tapi kenapa kok orang nggak tertarik ya? Nah, tadi saya nyoba gambar ini ya. Jadi tadi kan ini penitoin yang 5A, C ini kan ini ya. Terus ini saya gambar ya. Saya gambar di Marvin ya. Di Marvin ini softwarenya gratis ini ya. Nah, coba saya gambar, terus R-nya ini saya ganti dengan C2H5 di sini ya. C2H5 seperti ini. Nah, terus saya rapikan molekulnya seperti ini. Nah, kita akan ngecek ya. Jadi ini bisa untuk mendetek molekul apa saja ya. Jadi kalian gambar atau mendesain molekul yang pokoknya yang kalian bisa, kira-kira bisa direaksikan dari ini dan ini terus jadi molekul, terus kalian gambar di Marvin ya. Nah, ini saya contohkan yang tadi yang di PPT tadi kan. Nah, ini terus apa? Terus ini saya blok ya. Jadi saya select all, terus saya edit, saya copy sebagai smile ya. Canonical smile ya. Jadi kalau molekul lama di PubChem ada itu di sana ada biasanya di 214 ya, canonical smile. Tetapi kalau molekulnya baru belum ada di dunia itu bisa digambar di sini terus di copy sebagai smile. Kita copy. Terus kita buka yang namanya Fast Online ini ya, Fast Online. Nah, terus di sini biasanya apa? Harus login dulu ya. Biasanya ngasih email, terus nanti kita dikasih password untuk masuk di sini. Kemudian ini ada prediksi senyawa baru. Nah, tadi senyawanya baru, terus ada smile, kita klik. Terus tadi canonical smile-nya kita tempelkan di sini ya, kita pastekan. Terus kita get prediction. Nah, kita akan lihat. Nah, jadi di sini ada apa? Ada PA ya. 0 lebih besar 0,7 itu oke. Artinya apa? Artinya di sini itu nanti yang di atas 0,7 itu diprediksi itu nanti sama ya antara uji in silico atau docking dengan uji in vitro atau in vivo itu sama. Nah, seperti itu.
Nah, jadi satu obat itu bisa banyak sekali ininya apa? Protein. Jadi ini protein yang dipengaruhi begitu ya. Nah, ini biasanya banyak sekali. Nah, nanti jadi satu obat itu biasanya bisa berefek beberapa target ya, begitu ya. Nah, jadi terus kalau misalnya kebetulan di sini misalnya ada apa antikonvulsan langsung ketemu ya. Tapi kalau misalnya ini aldose reduktase misalnya substrat, berarti dia itu sebagai apa substrat dari enzim. Ya, enzim ini nanti bisa dimasukkan ini ya. Jadi enzim ini nanti bisa dimasukkan ke yang namanya string ya, yang namanya string. Jadi zaman sekarang ini apa enak sekali ya, mendesain molekul itu enak sekali ya. Jadi tapi kita masih didoktrin kalau menemukan obat itu susah gitu ya. Jadi kita dibodoh-bodohin sama orang barat dan kita mau ya. Nah, sehingga nanti bisa kita masukkan di sini proteinnya kemudian kita search ya, bisa auto detect atau kita bisa milih ini apa? Milih organisme, misalnya di sini Homo sapien ya. Di sini yang kita klik Homo sapien misalnya terus continue misalnya. Ini adalah bagian dari bioinformatika yang digunakan dalam penemuan obat. Nah, di sini banyak sekali ya. Jadi satu molekul itu bisa terhubung dengan beberapa protein tubuh kita ya. Nah, terus nanti kalau beruntung itu dilanjutkan setting kemudian sampai ke analisis. Nah, nanti kalau apa? Kalau beruntung itu nanti ada terhubung dengan namanya KEGG Pathway ya. Kyoto Encyclopedic Gene and Genome ya. Nah, nanti biasanya di sini ada terhubung dengan suatu penyakit. Nah, jadi di sini nanti bisa dicek satu-satu ya, dicek satu-satu kemudian nanti kita apa? Kita dekati dengan docking, kita cari targetnya seperti itu ya. Nah, jadi dan itu saya praktekkan untuk apa untuk molekul saya ya, untuk molekul saya. Jadi saya pernah desain molekul seperti ini. Jadi saya desain molekul saya kasih nama MH 2011 ya, karena ini ditemukannya di tahun 2011. Jadi ini modifikasi dari algetika. Jadi paracetamol dimodifikasi dari jadi algetika. Nah, terus algetika saya modifikasi jadi MH 2011 ya. Nah, seperti ini. Saya tambahin gugus apa? Saya tambahin bensin di sini ya. Nah, terus ini sudah dibuktikan, sudah saya patenkan sebagai analgetik antipiretik. Sekarang bagaimana kita ingin mengetahui aktivitas yang lain ya? Jadi ini tinggal kita rapikan. Ini kita hapus yang ini. Ya, jadi ini kita rapikan di sini. Ya. Kemudian ini kita tadi ya kita blok ya, kita blok. Kemudian kita copy sebagai smile ya. Nah, kemudian kita ke pas online. Nah, kita pastekan di sini. Nah, jadi seperti sini ya. Nah, jadi nanti bisa ini kok tumben anunya apa biasanya banyak ini ada kesalahan apa ya? OH NH select all. Copy sebagai semen.
jadi seperti ini ya tadi. Tadi agak apa? Ada di sini tadi belum dihapus semua sehingga ada kesalahan ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi EMA 2011 di sini tidak ada sebagai analgetik antipiretik ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau di PAS online ini nggak ada, itu bukan berarti nggak punya aktivitas ya. Tapi karena orang belum meneliti di sana. Nah, kalau sudah ada berarti orang sudah mulai meneliti di sana. Nah, sekarang kita contohkan di sini ya. Ternyata EMA 2011 itu selain sebagai analgetik antipiretik yang 5 kali lebih bagus dari paracetamol, itu di sini bisa sebagai inhibitor ubiquinol sitokrom C reduktase. Ini suatu protein. Nah, ini kita apa? Kita copy di sini, kita masukkan ke string. Kita masukkan ke string di sini. Kemudian kita search ya, kita search. Nah, di sini ada Homo sapiens juga ya. Kita continue. Nah, seperti ini ya, sampai ke analisis. Nah, di sini kelihatan ya ada harusnya ada kayak gigi ya. Ada enggak di sini? Nah, jadi nanti bisa terhubung sebagai apa Alzheimer ya. Nah, di sini kok belum kelihatan ya. Kayaknya ada yang coba kita balik. Nah, di sini ya. Jadi di sini terhubung dengan KEGG ya. Nah, di sini ada namanya Alzheimer ya, Alzheimer. Nah, dari Alzheimer ini kita telusuri Alzheimer itu apa? Oh, ternyata dia itu kadar asetilkolin di dalam tubuh kita atau di otak kita itu di bawah normal. Nah, targetnya apa? Enzim. Sehingga kita dongengkan ke arah Alzheimer, ke arah enzim asetilkolin esterase. Dan ternyata juga bisa apa? Menginhibisi enzim asetilkolin esterase sehingga apa? Bisa untuk obat Alzheimer. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi penemuan obat itu sekarang ini sebenarnya sangat-sangat mudah. Cuma herannya kenapa kok banyak orang yang bilangnya susah. Nah itu ya. Jadi kita apa namanya sudah terdoktrin bahwa penemuan obat itu susah ya. Nah itu yang jadi mindset kita itu apa sudah dibuat salah begitu ya. Nah, silakan menanggapi yang tadi. Kok sedikit ya atau hampir nggak ada ya yang menanggapi. Saya heran kenapa ini, ada masalah apa ini? Silakan. Jadi mestinya kalian ada kuis ini ya di Elok, tapi karena ada miskomunikasi ya. Jadi saya pikir seperti biasanya kalau ganti tukaran jadwal itu topiknya ngikuti pengampu, sehingga yang saya siapkan adalah topik saya, soal-soal saya. Ternyata ada miskomunikasi ya, dan mahasiswa belum diberitahu, sehingga hari ini mungkin nggak ada kuis ya. Silakan, ada yang nanya? Masih ada waktu sekitar 7 menit.
Yang presentasi coba mengiklankan PowerPoint-nya biar pada nanya. Silakan. Permisi Pak, ini Ya. apakah mau di share screen lagi materinya yang tadi? Ya boleh, silakan. Silakan berkampanye PowerPoint-nya. Ya, biar ada yang nanya, ini kok pada diem, ini pada ikut beneran atau ditinggal pergi ini, tinggal ke pasar. Mario sudah punya cita-cita setelah lulus mau kemana? Ke industri apotek atau mau jadi pengusaha? Ya wadah. Ya, silakan. Woro-woro. Sekarang kan banyak di TikTok itu ya. Mengiklankan baju ya, kayak seperti itu. Harus dikasih hadiah. Mungkin yang akan datang nanti kalau bertanya kasih pulsa gitu mungkin ya. Banyak yang nanya. Ayo, siapa yang bertanya? Silakan. Ada yang ikut PKM enggak grup ini? Yang presentasi. Halo, halo. Mario ikut PKM enggak? Tidak Pak. Oh, tahun depan harus ikut itu ya. Modifikasi molekul. Ya. Tahun kemarin kalau nggak salah ada yang memodifikasi aspirin ya. Aspirin itu dimodifikasi karena dia harus dimakan di lambung yang berisi. Nah, bagaimana supaya bisa dimakan di lambung kosong? Dimodifikasi bahkan menjadi lebih baik dari aspirin, kemudian diuji in vitro, disintesis dan diuji ya. Mereka dapat dana berapa ya? Di bawah 10 juta kalau nggak salah. Tapi karena reviewernya itu masing-masing kan seleranya beda-beda ya. Jadi nggak masuk PIMNAS ya. Padahal menurut saya itu bagus ya. Yang masuk PIMNAS malah yang lain ya. Nah, jadi Mario nanti tapi tahun depan saya udah pensiun. Ya, mungkin sama yang lain nanti, sama Bu Okta atau Pak Yudi, Bu Sintia ya. Nanti tahun depan mengajukan PIMNAS PKM ya untuk modifikasi molekul begitu ya. Nanti in silico sama in vitro paling tidak ya. Untuk latihan ya, latihan bikin skripsi. Silakan kalau yang mau nanya. Mario dan kawan-kawan ini pasti sedih ini ya, karena nggak ada yang nanya. Yang nanya cuma berapa tadi? 1 ya. Padahal tadi malam udah belajar ya. Udah belajar berapa jam, nggak ada yang nanya gitu ya. Jadi silakan, masih ada waktu sedikit.
Nggak ada yang bertanya? Ya, mungkin nanti bisa japri ya. Japri ke masing-masing presenter bisa juga ya, kalau ada yang belum jelas ya. Gimana? Ada pertanyaan? Atau ada ini? Ada apa namanya? Resume dari presenter, silakan. Mas Mario, silakan. Atau yang mewakili siapa dari presenter? Silakan memberi kesimpulan sebelum kita tutup diskusi hari ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya mungkin karena baru pertama ya, jadi belum hangat ya, masih pada dingin ya. Nah, mudah-mudahan nanti berikutnya lebih ramai lagi ya. Kayak itu loh, debat presiden itu ya, debat capres atau cagup. Nah, ya. Jadi tapi tanpa menyinggung apa pribadi ya. Jadi debatnya yang ilmiah, jangan menyinggung pribadi ya. Orang sedang musim apa itu wifi ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada akan kita tutup ya diskusi kali ini. Ya mudah-mudahan ini awal ya. Mudah-mudahan kedepannya minggu besok mungkin sudah hangat ya. Sudah banyak yang bertanya. Karena hari ini ada apa? Miskomunikasi ya. Harusnya ada kuis ya. Yang saya siapin kuis topik yang akan saya pimpin. Anti protozoa sama anti jamur ya. Jadi ya, mungkin kali ini nggak ada kuis atau ditunda begitu. Baik, kalau nggak ada kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan diskusi setelah UTS ini. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.